Selamat datang kembali di sesi kita. Anda pernah nggak sih merasa yakin banget lihat sesuatu, tapi ternyata salah? Atau mungkin mencium bau sesuatu terus langsung flashback gitu ke masa lalu. Nah iya, hari ini kita bakal ngupas tuntas bab 5 dari buku The Idiot Brain-nya Diane Burnett. Fokusnya itu ke gimana, ya ampun, serampangannya cara otak kita mengamati dunia lewat indera. Betul. Bab ini tuh nunjukin banget kalau otak kita itu bukan perekam pasif ya. Bukan sekedar terima data mentah gitu aja ya. Iya. Malah, informasi dari indera kita itu, kata Burnett, kayak tetesan berlumpur. Hah. Terbatas banget. Oke, jadi otak yang kerja keras ya? Iya, otak yang poles itu semua jadi pandangan dunia kita. Tapi ya gitu, prosesnya penuh jalan pintas, kadang aneh. Misi kita nih memahami kenapa sistem observasi otak ini unik banget. Menarik. Kita mulai dari bau deh. Penciuman. Kayak sepele, tapi katanya ini indera paling purba ya. Berkembangnya bahkan dari pas di rahim. Betul sekali. Makanya koneksinya ke memori itu kuat banget. Sistem olfaktori, sistem penciuman ini, punya jalur khusus langsung ke hipokampus sama amigdala. Itu pusat memori dan emosi kan? Pantesan bau tertentu bisa bikin kita langsung keinget momen atau perasaan tertentu ya? Persis. Itu bukan sekedar nostalgia biasa. Itu arsitektur otak purba kita lagi kerja. Langsung ngebajak jalur emosi dan memori Anda. Terus ada yang menarik nih soal bau dan rasa. Katanya otak bisa salah kaprah ya? Nah, iya. Jadi kalau Anda makan sesuatu yang baunya kuat banget, otak seringnya salah ngira itu sebagai rasa. Penciuman bisa dominan gitu. Wah, jadi yang kita kira rasa enak banget itu bisa jadi sebagian besar karena baunya ya? Bisa jadi, itu contoh bagus gimana otak ambil jalan pintas. Efisiensi, tapi ya itu, serampangan tadi itu. Oke. Nah, pindah ke pendengaran dan sentuhan. Katanya ini mirip ya cara kerjanya, sama-sama mekanis. Intinya sama. Dua-duanya itu deteksi tekanan atau getaran fisik. Kalau pendengaran, getaran udara masuk, getarin gendang telinga, terus ke koklea. Koklea itu yang di telinga dalam ya? Iya, di situ ada sel-sel rambut yang getar sesuai frekuensi suara. Nah, itu yang ngasih tahu otak nadanya apa. Kalau sentuhan? Ya, kalau sentuhan jelas ya, deteksi tekanan langsung di kulit lewat reseptor mekanis, terus kirim sinyal ke korteks somatosensori. Jadi karena sama-sama deteksi getaran fisik itu. Makanya, suara bass yang kenceng itu bisa kerasa fisik banget di dada Anda kan? Oh, jadi itu bukan cuma perasaan aja ya? Beneran getaran fisik yang dirasain kulit juga? Iya. Sistem sentuhan Anda ikut ngeteksi, cukup kaget juga kan? Ternyata nyambung banget dua sistem ini. Keren. Sekarang penglihatan nih. Indera paling dominan, tapi katanya juga paling aneh ya? Haha, iya. Ini contoh paling jelas sifat haphazard otak. Otak kita tuh jelas bukan kamera pasif. Betul banget. Kayak fenomena lihat wajah di awan, atau roti panggang itu. Nah, itu dia. Pareidolia namanya. Burnett pakai contoh itu buat nunjukin gimana otak kita aktif banget nyari pola, apalagi pola wajah. Bahkan di gambar acak. Jadi apa yang kita lihat itu bukan rekaman 100% akurat ya? Sama sekali bukan. Sinyal cahaya dari mata itu diolah dulu sama retina, terus lewat saraf optik, talamus, batang otak buat kontrol pupil sama gerakan mata cepat, skets, baru deh diproses kompleks di korteks visual. Jadi udah disaring dan diinterpretasi duluan ya sebelum kita sadar melihat. Betul. Makanya bisa salah lihat atau muncul ilusi optik. Kayak ilusi vas Rubin itu, yang bisa kelihatan kayak vas atau dua wajah. Otak nggak suka ambiguitas. Dia milih salah satu aja gitu ya? Iya, dia pilih satu interpretasi. Efisien, tapi ya belum tentu itu representasi paling akurat dari apa yang ada di depan mata Anda. Terus ada juga nistagmus itu ya? Gerakan mata yang nggak sadar. Nah, itu contoh gimana otak bisa bingung bedain mana gerakan mata kita, mana gerakan dunia luar. Lagi-lagi nunjukin keterbatasannya. Oke, terakhir nih soal perhatian. Kita kan dibombardir info terus-menerus ya. Perhatian ini kayak filter gitu. Betul, tapi filternya ini menariknya nggak seketat yang kita kira. Ada fenomena cocktail party effect. Oh iya, yang kita bisa dengar nama kita dipanggil di tengah keramaian itu kan? Nah, itu nunjukin kalau model atensi bottleneck yang kaku itu kurang pas. Otak kita rupanya masih proses info di luar fokus utama, secara nggak sadar.
Terus ada model kapasitas Kahneman ya? Iya, dia bilang perhatian itu kayak sumber daya terbatas. Bisa dibagi-bagi, tapi ya bisa habis juga. Makanya multitasking itu susah. Bikin performa turun ya kalau dipaksain? Pasti, sumber dayanya terkuras. Terus ada lagi nih yang lebih ekstrim. Change blindness, kebutaan perubahan. Yang studi pintu itu ya, orang nanya arah, terus ada pintu lewat, penanyanya diganti. Persis. Dan separuh lebih partisipan nggak sadar kalau orangnya udah ganti loh. Gila kan? Wah, sebegitu mudahnya ya detail penting kelewat kalau perhatian kita keganggu sebentar aja. Iya. Otak kita nggak ngelacak semua detail secara terus-menerus. Ini nyambung juga sama kapasitas memori kerja kita yang terbatas. Ini benar-benar nunjukin sifat haphazard observation otak kan? Jadi kesimpulannya gimana nih? Sistem observasi kita, indera kita ini ternyata jauh dari sempurna ya? Jauh banget dari kamera atau mikrofon super canggih. Penuh jalan pintas, bias, keterbatasan. Semua demi efisiensi bukan akurasi mutlak. Dari bau yang bikin baper sampai nggak sadar orang di depan kita ganti, otak kita kerjanya unik, efisien, tapi ya, seringkali aneh dan serampangan. Dan ini kan jadi bikin kita mikir ya. Seberapa jauh sih kita bisa percaya sama persepsi kita sendiri? Mengingat sistem yang bangun persepsi itu, ya gitu deh, kreatif banget kadang. Bukan buat jadi paranoid juga sih ya? Bukan. Lebih ke biar kita makin kagum aja sama kompleksitas luar biasa di kepala kita. Mesin observasi yang kerja non-stop dengan segala keunikannya itu. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau Anda sadar otak itu aktif membangun persepsi, bukan cuma merekam, gimana kesadaran soal keanehan dan sifat serampangan ini bisa ngubah cara Anda lihat pengalaman sehari-hari? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Betul. Sampai jumpa di sesi berikutnya.